anak-anak, Sabtu ceria. Wow, Sabtu ceria selalu ceria dong. Wah, semangat, keren deh anak-anak, sudah siap mau ibadah, mau mendengar cerita, mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap boleh angkat tangannya? Iya, hebat. Nah, sebelum kita mulai acara kita selanjutnya, Madam Nelly mau ajak kamu untuk sebutkan yel-yel Sabtu ceria. Sudah siap? Yuk, semua boleh berdiri. Sama-sama ya kita ucapkan yel-yel Sabtu ceria. Tuh masih ada yang duduk. Ayo berdiri semuanya. Yuk kita mau sama-sama menyebutkan dengan semangat yel-yel Sabtu ceria. Oke, sudah siap semuanya. Good. 1, 2, 3. Sabtu ceria. Learn and grow together with Jesus. Yeay, keren. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita mau bernyanyi mendengar cerita, kita mau awali Sabtu ceria kita dengan doa. Teman kamu yang pimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Carol. Sehari ini kita mau doa dulu. Duduk, tutup mata, lipat tangan kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau dengar cerita Alkitab ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah, yang ada di sekolah ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami cepat mengerti ya Tuhan dan melakukannya. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan. Anak-anak siap-siap ya dengan sikap berdoa. Kita mau mengangkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Yuk semuanya kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang siap memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan karuniamu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini ya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Suaranya dong anak-anak, katakan pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam
hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, sekali lagi. Siang hari, suaranya dong. Sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Siap-siap, kita mau mendengarkan cerita. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Miss yakin semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bersyukur hari ini kalian sudah memuji Tuhan. Miss yakin Tuhan senang dengan pujian kita, dan kita semua boleh bersukacita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Nah, sekarang duduk dengan baik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak semuanya boleh perhatikan ya layar HP-nya ya. Anak-anak, sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus, ternyata kita punya kewajiban. Ya, kewajiban untuk apa? Untuk hidup di dalam keinginan Roh. Ya, kita semua anak Tuhan sudah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ya, dari firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, yaitu 9 buah Roh Kudus, Tuhan mau kita memiliki sifat-sifat yang nyata dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perkataan kita, tindakan kita, tingkah laku kita. Apakah kita hidup di dalam Roh Kudus? Roh Kudus itu sifatnya adalah terus mengingatkan kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, apa saja tadi? Yaitu tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, sesuai dengan tema kita ya dalam bulan Agustus, yaitu penguasaan diri. Ya, ternyata buah Roh Kudus itu salah satunya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri di sini bagaimana kita bisa hidup menurut buah Roh Kudus. Ya. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, itu berbicara mengenai bagaimana kita memperlakukan sesama kita dengan sikap saling mempedulikan, saling menolong, memberi semangat dan dukungan dengan tulus. Ya. Nah, itu adalah perbuatan sifat nyata dari Roh Kudus tadi. Ya. Ketika kita mau hidup di dalam 9 buah Roh Kudus, ya, maka sikap-sikap inilah yang kita keluarkan, kita perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan tindakan yang tidak baik, bukan tindakan yang justru membuat orang marah, sedih, sakit hati, ya, patah semangat, ya. Tetapi tindakan-tindakan kasih itu harus kita lakukan, ya, dengan hati kita, dengan gembira, ya, yaitu ada damai sejahtera dalam diri kita.
Ya, itu adalah wujud dari 9 buah roh. Ya. Tindakan kasih kita itu selain itu tadi ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Yaitu berbicara tentang cepat marah atau jengkelnya kita menghadapi orang yang masih hidup dalam dosa. Nah, anak-anak, ketika orang hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan diri sendiri, kita harus bisa sabar. Kita harus lebih bisa tenang. Ya, tetap memiliki damai sejahtera, sukacita. Kita mau bimbing dia supaya dia boleh hidup di dalam keinginan Roh Kudus. Ya, bukan sebaliknya. Kita mengikuti perbuatannya yang jahat, tetapi kita harus kendalikan diri kita, ya, supaya kita tetap hidup di dalam Roh Allah. Ya. Nah, membimbing mereka supaya mereka tetap hidup di dalam 9 buah roh itu, ya. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu juga berbicara tentang bagaimana kita harus punya komitmen untuk bisa berkata baik, bukan berkata yang kasar, tapi berkata-kata yang baik, yang mendidik orang lain. Ya, bukan berkata-kata yang jahat, ya, berkata-kata yang menyakiti hati saudara kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita, ya, dengan kelemah lembutan kita, dengan kesetiaan kita bisa melakukan berkata-kata yang dapat mendidik orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentang mengendalikan diri, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita di dalam kita menjalani kehidupan hari-hari kita. Anak-anak tahu, hidup hari-hari kita dikelilingi banyak hal, bisa saja membuat kita jatuh di dalam dosa. Entahkah pikiran kita, perasaan kita, ya, entah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu dapat mengendalikan diri kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Tetapi tidak dengan kita, karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Tentu Roh Kudus itu yang mengendalikan diri kita, supaya kita tetap hidup di dalam 9 buah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu terus mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Ya, ingat, mari kita hidup di dalam 9 buah Roh Kudus. Ya, itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, lakukanlah itu kepada setiap orang. Ya, sehingga kita dapat mewujud nyatakan 9 buah Roh Kudus yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Ya, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Anak-anak di rumah, kalau mau untuk hiasan di rumah supaya kalian tetap juga ingat tentang 9 buah Roh Kudus, Miss Yuli mau kalian boleh membuat aktivitas, yaitu dengan membuat pohon dengan 9 buah Roh Kudus yang di dalamnya tadi ada 9 buah Roh Kudus. Anak-anak boleh lihat, boleh ikutin sesuai dengan yang ada di layar HP kalian, ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan
semangat, hebat ya. Terima kasih loh buat teman-teman yang sudah mau melayani. Terima kasih untuk mami-mami yang sudah bantu untuk merekam ya. Tepuk tangan hebat semuanya, keren. Nah, kita sudah selesai Sabtu ceria. Kita mau berdoa. Tadi kita waktu membuka ibadah kita berdoa. Nah, menutup ibadah juga kita berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami sudah bernyanyi, menari untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami sudah beribadah. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, see you, bye-bye. Sampai jumpa lagi minggu depan.